Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Bodyguard, kamu mau membawa saya kemana? Hah? Kamu nggak tahu saya ini siapa? Saya ini adalah istri dari mantan pejabat tertinggi di negara ini. Kamu berani sama saya, hah? Oh bu, bukannya saya lancang, tapi saya hanya mendengarkan perintah dari Pak Kelvin. Yes, dasar adiknya Clara itu. Bisa-bisanya ya dia menyuruh bodyguardnya untuk membawa aku ke desa terpencil. Maaf bu, saya hanya menjalankan perintah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu suruh sopir untuk putar balik mobil ini ke kota. Saya nggak mau hidup di sana. Tidak bisa bu, kita tidak bisa kembali ke kota. Kita harus ke desa terpencil. Ini perintah dari Pak Kelvin bu. Bodoh amat, saya tidak peduli. Kalaupun presiden yang nyuruh saya untuk hidup di desa terpencil, saya nggak mau. Saya mau pulang, saya mau hidup di kota. Maaf bu, tidak bisa. Saya bilang tidak bisa, ya tidak bisa bu. Percuma saja kalau aku marah-marah ke bodyguard ini. Oh dia nggak bakal dengerin omonganku. Karena bosnya dia itu Kelvin, bukan aku. Daripada marah-marah, mending aku simpen energiku. Narawati, kamu harus ingat, usiamu sudah tidak muda lagi. Nanti kalau aku kena darah tinggi karena terlalu banyak marah-marah gimana? Lebih baik aku fokus sama hal-hal yang akan terjadi nanti. Iya betul Narawati. Lebih baik kamu pikirin gimana caranya bertahan hidup di desa terpencil. Dan bagaimana cara supaya aku bisa cepat keluar dari permasalahan ini. Agar aku bisa berkumpul kembali dengan cucu kesayanganku. Bu, ibu kenapa bengong? Ibu tidak berencana untuk kabur kan? Enak aja. Ngapain saya kabur? Toh anak saya Yudi nggak bakal ngebiarin saya hidup lama di desa terpencil. Bagus kalau begitu bu. Kalau permasalahan identitas palsu ini sudah selesai, Bapak Yudi dan Ibu Clara pasti akan menjemput ibu untuk membawa ibu kembali ke kota. Daripada aku marah-marah tapi nggak ada hasilnya, mending aku hadapi aja cobaan ini. Aku harus menggali informasi desa terpencil apa yang akan aku tinggali. Bodyguard. Ya bu, ada yang bisa saya bantu? Berapa jam lagi kita akan sampai di desa terpencil itu? Perjalanan dari kota menuju desa terpencil menempuh waktu kurang lebih 12 jam bu. Dan kita sudah di mobil ini selama 4 jam. Jadi kurang lebih 8 jam lagi kita akan sampai di desa terpencil. Apa? Lama sekali. Bisa-bisanya ya Kelvin itu menyuruh saya yang udah tua ini untuk naik mobil 12 jam ke desa terpencil. Dikira aku masih kuat apa? Harusnya aku itu pakai helikopter biar cepat sampainya. Ibu sudah tidak bisa berpergian dengan helikopter lagi. Wah, kenapa? Kenapa saya tidak diperbolehkan menaiki helikopter saya sendiri? Emang siapa? Siapa yang nggak ngasih saya naik helikopter saya sendiri? Bukan yang melarang bu. Tapi kalau ibu menggunakan helikopter pribadi ibu, ibu akan dengan gampang dilacak oleh polisi dan pemerintah. Yes! Siapa sih yang membuat saya menjadi menderita seperti ini? Apapun kamu itu, lihat aja ya. Hidupmu pasti akan berantakan sebentar lagi. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Putri, Papa sama Mama mau ngasih tahu kamu sesuatu nak. Sesuatu apa Pak? Kok mukanya serius banget? Kayaknya penting ya Pak? Iya nak,
Ini menyangkut neneknya Feli. Neneknya Feli? Kenapa pas sama neneknya Feli? Dia udah balik ke Amerika lagi? Bukan kembali ke Amerika, nak. Lanjut. Tadi Papa dan Pak Alex sudah ke kantor polisi untuk melaporkan nenek Feli atas kejahatan menggunakan identitas palsu. Awalnya semua berjalan lancar. Iya Putri, bahkan katanya polisi sudah menjadikan nenek Feli itu sebagai buronan selama 10 tahun. Selama 10 tahun polisi mencari dan tidak ada hasilnya. Loh, bukannya dengan Papa melaporkan nenek Feli ke polisi, itu akan menjadi titik terang bagi polisi yang udah mencari nenek Feli selama 10 tahun kan? Awalnya kita berpikir seperti itu, nak. Tapi faktanya lebih susah. Karena keluarganya Feli punya kenalan petinggi di kepolisian, seluruh penyelidikan tentang identitas palsu nenek Feli dihentikan. Nenek Feli nggak jadi ditangkap? Iya, nak. Susah bagi kita yang nggak punya kenalan di kepolisian. Keluarga kita nggak bisa bantu karena kita nggak punya kekuasaan. Beda sama keluarga Feli, nak. Papa, Mama, Putri yakin Papa Mama pasti udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi mungkin belum waktunya aja mereka ketangkep. Makasih ya, nak, udah ngertiin Papa. Padahal Papa udah berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan mereka. Tapi usaha Papa sia-sia. Tapi Papa nggak patah semangat, nak. Papa akan lebih berusaha lagi untuk mengumpulkan semua bukti-bukti kebusukan keluarga Feli itu. Iya, Mama juga yakin cepat atau lambat keluarga Feli pasti akan kena azab yang luar biasa. Iya, Mah, Pah, kita tunggu aja waktunya. Putri yakin kebaikan pasti akan menang kok. Tapi Pah, gimana dengan keamanan anak kita? Aku takut anak kita kenapa-napa. Aku nggak mau Putri kenapa-napa, Pak. Papa juga bingung, Mah. Saat ini Papa udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Putri, gimana, nak? Kamu nggak mau pindah sekolah ke luar negeri aja? Atau gini aja deh, kita bawa juga teman-teman kamu untuk pindah ke luar negeri. Jadi kamu nggak takut deh kehilangan teman. Mau ya, nak? Pindah ke luar negeri ya, nak? Biar kamu aman. Aduh, Mama berlebihan banget deh. Gak perlu sampai segitunya, Putri bisa kok ngejaga dirinya Putri sendiri. Mama tahu kamu bisa jaga diri, nak. Tapi Mama takut sama neneknya Feli. Nenek Feli itu gak bisa diprediksi. Mama takut dia mencelakai kamu, nak. Iya, nak. Dengerin kata Mama. Kamu pindah sekolah ke luar negeri aja ya. Kamu mau di negara mana? Papa bisa kok masukin kamu ke sekolah di negara manapun. Yaudah, Putri mau sekolah di bulan aja, gimana? Boleh nggak? Emangnya di bulan ada sekolah ya, Pak? Papa juga nggak tahu, Mah. Apa kita tanya Elon Musk aja kali ya? Boleh, coba telepon, Pak. Apa benar di bulan udah ada sekolah ya? Ih, Papa, Mama, Putri cuma bercanda doang, kok jadi diseriusin sih? Intinya ya, Putri nggak mau pindah sekolah, titik. Oh, gitu, nak. Iya, nak. Mama ngerti. Mama akan coba untuk mengerti pilihan kamu. Tapi Pak, Mah, kalau emang nenek Feli itu nggak jadi ditangkap, apa boleh nenek Feli itu berkeliaran bebas? Iya, Pak, pertanyaan bagus itu, Putri. Tadi Papa udah tanya sih sama Pak Alex. Menurut prediksinya Pak Alex, kemungkinan nenek Feli itu sedang bersembunyi agar tidak ketahuan oleh polisi dan pemerintah. Sembunyi? Kira-kira nenek Feli sembunyi di mana ya, Pak? Papa juga kurang tahu, Mah. Udah, hal itu emang nggak bisa kita kontrol. Tapi sekarang kita bisa mengontrol gimana caranya biar Putri tetap aman. Iya, Mah. Kita harus pikirin cara agar anak kita Putri jauh dari mara bahaya keluarga Feli itu. Kita sudah sampai, Bu. Sudah sampai? Iya, Bu. Kita sudah sampai. Silakan Ibu siap-siap untuk turun ya, Bu. Saya tunggu di luar. Permisi, Bu. Yes. Badanku jadi pegel-pegel gara-gara naik mobil. Apa sih yang ngebuat aku jadi menderita seperti ini? Ini di mana ini lagi? Kenapa seperti hutan-hutan gini ya? Aduh. Ya sudah, aku harus keluar dulu.
Ibu Narawati, selamat datang di Desa Sutri. Ini adalah tempat tinggal Ibu selama beberapa hari ke depan. Apaan ini? Rumah gubuk tua jelek seperti ini. Kamu berani-beraninya ya menyuruh saya tinggal di tempat seperti ini. Bukan saya menyuruh, Bu. Saya juga tidak tahu apa-apa. Saya hanya diperintahkan, Bu. Yes! Ini semua gara-gara adik Clara, si Calvin itu. Bisa-bisanya dia menyuruh aku tinggal di tempat seperti ini. Kotor, kumuh, dekil, menjijikkan. Bisa mati aku gara-gara tinggal di sini. Mari, Bu, saya antarkan ke dalam. Takut ada warga desa yang melihat Ibu ada di sini. Emangnya kenapa kalau warga desa melihat aku ada di sini? Mereka pasti bakal shock ya ngeliat kesultananku ini. Warga desa itu kan pasti miskin-miskin. Mereka pasti bakal buta melihat emas-emasku yang sangat berkilau ini. Mari, Bu, saya antar ke dalam. Gak sudi sebenarnya aku menginjakan kaki di tanah yang kumuh ini. Yudi, Clara, Calvin, yang ada ya kalian. Kalian pasti akan merasakan akibatnya karena mengirim aku ke tempat seperti ini. Harusnya aku diberikan fasilitas yang mewah, villa, atau rumah yang sangat megah. Tapi aku malah dikirim ke tempat seperti ini. Apakah aku bisa hidup di sini? Silakan masuk, Ibu Narawati. Bu, ini adalah ruang tamunya, Bu. Untuk kamar tidurnya ada di sebelah sana, Bu. Untuk dapur ada di sebelah sini. Dan untuk kamar mandinya terpisah dari bangunan ini, Bu. Ada di luar sana, di belakang, Bu. Mereka serius memberikan aku tempat tinggal seperti ini? Ya, Bu. Ini adalah satu-satunya tempat teraman untuk menyembunyikan Ibu Narawati dari kepolisian, Bu. Sembunyi sih sembunyi, tapi tidak seperti ini juga sembunyinya. Bisa-bisa aku mati karena stres tinggal di tempat seperti ini. Sabar, Bu. Saya yakin Ibu tidak akan lama tinggal di sini, Bu. Pak Calvin pasti akan dengan cepat membereskan semua masalah Ibu. Sekarang marah-marah itu bukan solusinya. Aku tinggal menunggu Calvin menyelesaikan permasalahanku. Baiklah, bodyguard. Di mana kamarku? Aku mau istirahat. Sebentar, Bu. Ada beberapa peraturan yang harus saya jelaskan. Peraturan? Cuma tinggal di rumah gubuk jelek ini ada peraturannya? Udah gila ya kamu? Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan perintah dari Pak Calvin. Peraturan pertama. Pakai baca kertas segala. Emang peraturannya sebanyak apa sih? Peraturan pertama, Ibu dilarang berkeliaran jauh dari kampung ini. Ya ngapain saya bergaul dengan orang-orang kampung? Gak level saya. Yang ada nanti saya malah kena virus kampungan mereka. Yang kedua, Ibu Narawati tidak boleh terlihat mencolok. Segala emas yang Ibu pakai harap dilepaskan dan Ibu Narawati dilarang untuk berdandan. Peraturan macam apa itu? Emas-emas ini sudah melekat di tubuh saya. Saya tidak terima peraturan itu. Bilang sama Calvin. Ibu boleh menggunakan emas Ibu asalkan Ibu tetap berada di rumah. Intinya warga desa tidak boleh sampai tahu kalau Ibu berasal dari kota. Dan warga desa juga tidak boleh tahu kalau Ibu adalah istri dari mantan pejabat tertinggi nomor 1 di negara ini. Rasanya saya ingin balik ke kota. Sudah belum beraturannya itu. Saya ingin istirahat. Saya capek. Masih ada yang terakhir, Bu. Yang terakhir, Ibu Narawati dilarang membawa pembantu, bodyguard, asisten, sopir, dan lain-lainnya ke rumah ini.
Asalkan diizinkan oleh Pak Kelvin, Bu Clara, atau Pak Yudi. Peraturan macam apa itu? Bisa-bisanya anak-anak itu menyuruh-nyuruh saya. Saya ini ibu mereka. Saya lebih tua dari mereka. Harusnya mereka yang mendengarkan saya, bukan mereka menyuruh-nyuruh saya. Maaf Bu, sama seperti tadi, saya tidak tahu apa-apa Bu. Saya hanya menjalankan perintah dari Pak Kelvin. Apa sih rencana mereka sampai menyuruh saya hidup miskin di gubuk yang jelek ini? Ibu Narawati, peraturannya sudah habis. Sekarang Ibu bisa istirahat di kamar Ibu. Iya, ya. Terus, saya tinggal di sini dengan siapa? Sendiri Bu, saya harus kembali ke kota untuk mengawal Pak Kelvin. Apa? Saya tinggal di sini sendiri di desa terpencil ini, di rumah gubuk jelek ini. Nanti kalau saya kenapa-napa gimana? Nanti kalau emas-emas saya dimaling gimana? Nanti kalau saya dirampok gimana? Tenang aja Bu, tidak ada yang mau maling di rumah gubuk jelek seperti ini Bu. Dan itu juga kenapa seluruh emas yang Ibu pakai harus dilepas agar Ibu tidak dirampok. Ya sudah Bu, saya sudah harus kembali ke kota secepatnya. Jadi Ibu selamat beristirahat. Bodyguard! Bisa-bisanya aku disuruh tinggal sendiri di desa terpencil ini. Di Amerika aja aku punya 10 pembantu. Di sini aku hidup sendiri. Mah, gimana ya kira-kira keadaan Ibu? Bisa nggak ya Ibu hidup di desa? Ya udah sih Pak, anggap aja Ibu tuh sedang belajar menjadi orang yang lebih sederhana. Loh, kamu ngomongnya kok kayak gitu? Dan muka kamu kenapa biasa-biasa aja? Ibu itu lagi hidup sendirian di desa. Papa, semenjak ibumu itu pergi ke desa terpencil, keadaan rumah ini jauh lebih tenang. Ingat ya Pak, tidak bisa 2 ratu hidup di dalam satu rumah. Aduh, kamu kok malah mikir kayak gitu sih? Pak, kalau masalahnya cuma dipikir-pikir terus, ya nggak bakal selesai lah Pak. Lagian kan yang bakal nyelesain masalahnya itu adikku Pak, bukan kamu. Ya kamu tinggal pikirin sisi positifnya Yudi. Ibu disuruh tinggal di desa, ya biar bisa hidup lebih sederhana, biar nggak glamor-glamor terus Yudi. Harusnya kamu ikut juga dikirim ke desa terpencil, biar kamu diajarin bagaimana caranya hidup di sana. Aku nggak mau lah ya, cukup ibumu aja. Ibu nelpon nih. Angkat aja Pak. Halo Bu. Yudi! Iya Bu, kenapa Bu? Bilangin sama istri kamu Clara itu, bisa-bisanya adiknya menyuruh aku tinggal di rumah gubuk yang jelek, miskin, dan kucel. Ibu yang sabar ya. Ibu pasti cuma sebentar aja kok di sana. Sabar. Coba kamu yang tinggal di sini, pasti kamu juga gak sabar. Iya Bu, Yudi janji. Ibu pasti bakal tinggal sebentar aja kok di sana ya. Sebentar pun ibu gak akan sanggup untuk tinggal di sini. Rumah ini benar-benar tua. Ibu pasti mati karena rumah ini bakal ambruk, bukan karena ibu sudah tua. Tenang aja Bu, rumahnya itu aman kok, nggak mungkin ambruk. Itu rumah baru Bu, baru 2 tahun yang lalu dibangun. Tapi emang sengaja didesainnya agak tua, biar nggak kelihatan mencolok, biar menyatu dengan rumah-rumah lainnya. Clara, bilangin sama adik kamu ya untuk cepat mengurus masalah ini. Aku nggak mau tinggal di sini lama-lama. Aku mau pulang ke kota. Iya Bu, tenang aja ya Bu. Pasti Kelvin bakal bantu semaksimal mungkin. Bu, ibu sudah makan. Ibu belum makan. Yudi, kamu kirimkanlah 1 pembantu ke sini. Seumur hidup ibu gak pernah sama sekali yang namanya nyentuh dapur. Kamu mau Yudi? Ibu mati kelaparan di sini, ha?
Iya Bu, tapi nanti Yudi ngomong dulu ya Bu sama Kelvin dan Clara. Kita harus berdiskusi dulu bertiga Bu, karena setiap tindakan yang kita ambil tuh nanti bisa jadi bumerang untuk kita semua Bu. Udah ibu pusing. Pokoknya ya, ibu mau pembantu untuk bantuin ibu di rumah gubuk ini. Titik. Ibu minta pembantu. Nggak usah dikasih. Biarin aja ibumu hidup sendirian di sana. Ibumu itu udah terlalu semena-mena sama orang. Biarin ibu belajar di sana. Kok kamu gitu sih sama ibu aku? Ya kamu nggak lihat sih? Ibu memperlakukan aku seperti apa? Ibumu itu ya memperlakukan aku seperti sampah. Jadi ini mungkin karmanya dia sekarang. Tapi ibu kan ibuku. Kamu jangan kayak gitu dong sama ibuku. Pokoknya aku mau kirimin pembantu untuk ibuku di sana. Terserah, kamu kirim aja pembantu ke sana. Atau kamu mau bawa lagi ibu ke sini? Ya terserah kamu. Kamu pakai aja pikiranmu sendiri. Gak usah nyuruh-nyuruh adikku buat nyelamatin ibumu. Kamu selamatin aja ibumu sendiri. Kali ini aku yang gak berdaya. Karena semua kuncinya ada di Clara dan adiknya. Kalau aku mau ibuku gak kenapa-napa, berarti aku harus ikutin seluruh rencana Clara dan Kelvin. Akhirnya tua bangka itu pergi dari rumah ini. Kita suruh sering marah-marahin aku. Kena karma kan kamu jadinya sekarang. Akhirnya rumah ini jauh lebih tenang setelah gak ada tua bangka itu. Aku bisa arisan, aku bisa beli apa aja yang ku mau. Rasain deh tua bangka, siapa suruh sering marah-marahin aku. Ma, Yoli, kenapa nak? Nenek kemana, Mah? nenek pergi kemana? Aku harus bohong sama Feli. Feli nggak boleh tahu kalau neneknya itu adalah buronan. Dia nggak boleh tahu kalau neneknya adalah istri dari pejabat yang korupsi 100 triliun. Dan dia nggak boleh tahu kalau neneknya masuk ke negara ini dengan identitas palsu. Keluarga ini harus kelihatan perfect di mata Feli. Di mata Feli, keluarga ini harus sempurna supaya dia bisa fokus sama sekolahnya dan tidak memikirkan apapun. Nenek kemana, Ma? Nenek tadi pergi sama siapa? Nenek cuma healing sebentar aja kok. Cuman sampai beberapa hari ke depan. Beneran mah? Bener lah sayang. Kalau nenek emang healing, Kenapa nenek perginya harus dipaksa kayak gitu? kenapa nenek gak bawa koper? Kenapa nenek harus sampai marah-marah kayak gitu? Iya, nenek itu harus dipaksa. Soalnya nenek itu gak mau buat healing. Padahal udah tua kan ya. Jadi mama sama papa harus maksa nenek buat healing. Biar itu otaknya lebih fresh, lebih relax. Mama jangan bohong ya. Rahasia apa sih yang keluarga ini tutupin dari aku? Mama jawab jujur. Keluarga ini sebenarnya kenapa? Tenang ya nak, tenang. Jaga emosi kamu. Feli nggak mau tahu ya, Mah. Cepet kasih tahu apa yang terjadi sekarang. Feli juga mau tahu, Mah. Gak ada apa-apa kok Feli ya. Bohong, jangan bohong. Mama masih bohong kan sama Feli. Cepet kasih tahu Feli. Feli, kamu jangan marah-marah ke Mama seperti itu. Ini permasalahan papa, mama, dan nenek kamu. Kamu nggak usah ikut campur. Tapi Pak, Feli itu cuma mau tahu. Terus kalau kamu udah tahu, kamu mau ngapain? Kamu mau bantuin mama dan papa? Anak kecil kayak kamu emangnya bisa apa sih? Emang kamu bisa bantu? Kamu bisa kasih solusi? Daripada kamu ngurusin masalahnya mama dan papa, mending kamu fokus ke pendidikan kamu. Fokus untuk belajar. Fokus untuk jadi anak yang berprestasi. bener kata papa nak. Kamu itu gak usah ikut campur masalahnya mama dan papa. Kamu cukup fokus sama pembelajaran kamu di sekolah. Kamu harus buat mama dan papa bangga ya nak. Gimana mama papa mau bangga sama kamu? Kamu aja hampir gak naik kelas. Kalau kamu berhasil buat mama dan papa bangga, pasti rumah tangga ini bakal lebih harmonis. Selama ini kamu belum pernah ngebuat mama dan papa bangga nak. Pikiranmu itu jangan shopping-shopping aja terus nak. Ingat, kamu itu masih seorang murid. Kewajiban kamu ya belajar dan menjadi seseorang yang berprestasi nak. Lihat aja ya,
Aku bakal bikin papa dan mama bangga karena prestasiku. Feli. Sekali-sekali anak itu harus digembleng sedikit. Iya, aku juga setuju, Pak. Siapa sih yang berani mengungkap identitas palsuku? Gara-gara dia, aku jadi harus hidup di desa kumuh ini. Gara-gara dia, aku jadi harus dikirim ke desa jelek ini. Aku gak bakal memaafkan dia. Kalau aku berhasil menemukan dia, dia gak akan selamat. Awas saja ya. Akan aku buat kamu merasakan 100 kali lipat penderitaan lebih parah daripada ini. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!